Lanjutkan usul fikih, kajian usul fikih. Buku yang kita pakai Al-Bayan, karya Al-Ustadz Abdul Hamid Hakim rahimahullah. Masih tentang atau lapad umum. Kita sudah masuk masalah ke-15. Al-mas'alatul khomisata asyarota. Yaitu tentang hitob. Ada hitob khusus bagi umat. Ada juga hitob dengan lapad yang mencakup Rasul. Itu sudah dibahas. Kalau hitob khusus untuk umat tidak tercakup Rasul di dalamnya. Tetapi bila hitobnya menggunakan lapad yang mencakup Rasul, maka tentu berlaku untuk Rasul juga. Yang ketiga sekarang, al-khitobu, hitob, baik perintah maupun larangan, tetapi hitob ini al-mukhtassu, khusus, bukan hitob umum, tetapi hitob khusus. Hitobnya memakai naat atau sifat mukhtassu birrasuli. Hitob yang khusus bagi Rasul. Bila hitob tersebut memang khusus bagi Rasul, maka la yadkhulu, tidak termasuk tahtahu, di bawahnya, al-ummatu, umat. Umat tidak tercakup, umat tidak termasuk. Mung kange Rasul wungkul. Kumaha umat? Henteu. Kumaha umat benten deui umat. Illa, kecuali, nah ada pengecualian, ada istisna. Bidalilin, karena ada dalil, tetapi dalilnya khorijiyin. Khoriji, eksternal, dalil dari luar, dalil yang beda. Dalam lapad Irsyadul Fuhul, yang menjadi rujukan utama Al-Bayan ini, bidalilin min khorijin bahasanya. Karena ada dalil, tapi dalilnya min khorijin, dari luar. Dari luar hitob ini. Bukan dakhil, bukan internal hitob ini, tapi dalil yang lain. Kalau ayat Quran yang lain. Kalau hadis, di hadis yang lain, riwayat lain, dari sahabi lain. Tidak mutasil, tapi munfasil. Khoriji, min khorijin. Ini kaidahnya. Di bawah hanya contoh-contoh. Jadi bila ada hitob, baik isinya amr, perintah, atau nahyu, larangan, yang biasanya ditandai dengan nida, panggilan. Bila khusus bagi Rasul, umat tidak terbawa, umat tidak tercakup, umat tidak termasuk, kecuali, ada kecualinya, karena ada dalil dari luar, dalil yang lain. Kalau sudah agak paham kaidahnya, baru kita masuk contoh. Kita ambil contoh, umpamanya katanya di surat Al-Mu'minun, ayat 51. Ayat 51 katanya. Betul tidak ini ayat 51? Al-Mu'minun, ayat 51. Yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rusulu. Al-Mu'minun 51.
Ya ayyuhar rusulu, ya ayyuhar rusulu, wahai rasul-rasul. Itu ayat 51. Surat 23 Al-Mu'minun ayat 51. Nidaknya ditujukan kepada para rasul. Ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul, kulu makanlah oleh kalian, siapa kalian di sini? Khusus rasul-rasul. Umat terbawa tidak. Kalau melihat hitob ini, umat tidak tercakup. Kalau hanya melihat ayat ini saja. Nanti ada ayat lain yang semakna, yang nyambung, yang ta'aluk, yang munasabah. Kulu makanlah oleh kalian minat toyibati, dari yang toyib-toyib. Wa'malu solihan, dan lakukanlah amal solih. Kepada siapa ditujukan ayat ini? Ya ayyuhar rusul, ya kepada rasul-rasul saja. Umat mah tekacana. Contoh pertama. Contoh kedua, surat Al-Ahzab ayat 1. Al-Ahzab itu surat ke-33. Surat 33 Al-Ahzab ayat 1. Al-Ahzab 33 ayat 1. Ternyata surat Al-Ahzab ini diawali suratnya, pawatih suaranya oleh nida. Sama dengan Al-Hujurat, ya ayyuha. Surat An-Nisa, ya ayyuha. Kalau Al-Nisa, ya ayyuhan nasu. Al-Hujurat, ya ayyuhal ladina amanu. Kalau Ahzab, ya ayyuhan nabiyyu. Jelas. Hitobnya kepada Nabi semata. Wahai Nabi, ittaqillaha, bertakwalah engkau kepada Allah. Diberi perintah, bertakwalah engkau kepada Allah. Selain perintah ada di larangan juga. Wala tuti', dan janganlah engkau mengikuti, menaati al-kafirina wal munafikina, orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Tekeng nurut kajama kafir teh kajama munafik. Apakah berlaku untuk umat? Kalau melihat hanya ayat ini, maka umat tidak termasuk. Nidanya juga khos, panggilan khusus kepada Nabi. Perintah larangannya pun kepada beliau semata. Kalau hanya melihat dalil ini. Waqad qoma, dan sungguh telah ada dalilun khorijiyun. Nah, ini dalil yang lain, dalil terpisah. Bukan pada ayat sama, tapi pada ayat lain. Walaupun sama surat Al-Ahzab, sama dengan yang kedua. Kalau yang pertama beda. Pertama Al-Mu'minun, kebetulan kedua Al-Ahzab. Ada dalil lain, ala annal ummata, bahwasanya umat pun dakhilun fihi, masuk padanya. Tercakup umat juga. Apa yang diperintahkan, apa yang dilarangkan kepada Nabi, ternyata untuk umat berlaku. Tapi bukan dari dalil dakhili. Bukan dari dalil yang tadi. Tapi dalil khariji. Atau dalil min kharijin, dalil lain. Mana dalil lain yang menunjukkan bahwa umat tercakup kepada apa yang diperintahkan dan dilarangkan kepada Nabi? Qaulihi azza wa jalla,
seperti firman Allah Azza wa Jalla. Nah ini dalil kharijinya. Surat Al-Ahzab juga ayat 21. Cukup masyhur dibandingkan ayat lain di surat Al-Ahzab. Laqad kana. Kalau kita perhatikan secara ilmu ma'ani, ini taukidnya sampai ada 2. Laqad. Inna anna qad lam ibtida nun taukid sakilah, nun taukid khafifah, itu kan huruf-huruf taukid. Di sini ada 2 laqad. Biasanya secara ilmu ma'ani kalau taukid ada 2, mukhatab itu inkar, tidak menerima, mukhatab itu menolak. Makanya taukid sampai 2. Kalau mukhatabnya mutarodid ragu, taukidnya cukup 1. Kalau mukhatab khalid dhihni masih kosong ingatannya, tidak perlu taukid, kan begitu. Disesuaikan dengan mukhatab. Pakai taukid tidak. Oh, kenapa? Mukhatabnya khalid dhihni. Pakai taukid tidak, pakai 1, jangan lebih. Karena mukhatabnya ragu. Karena mukhatabnya inkar, maka taukidnya disesuaikan dengan kadar pengingkarannya. Kadang-kadang 2, bisa 3. Laqad kana, sungguh telah ada dalalah bahwa manusia itu menolak pada isi khobar ini. Makanya menghilangkan penolakannya. Laqad kana, sungguh telah ada. Lakum, bagimu, bukan bagi yang lain, bagimu. Fi rasulillahi, pada diri Rasulullah. Apa yang telah ada, isim kananya. Uswatun, isim kana. Dipisah dulu, diselingi dulu oleh jar majrur yang mudhof ilaih. Lakum fi rasulillah uswatun, baru disebut. Laqad kana uswatun, begitu isim kananya. Tentu ada alasan kenapa lakum didahulukan, fi rasulillah dahulukan daripada uswatun. Nanti ada tafsir khusus, tafsir tertentu yang membahas hal seperti ini. Sungguh telah ada bagi kamu, bagi kalian, bagimu, pada diri Rasulullah, uswatun hasanatun, contoh yang baik, teladan